Sebagai seorang arsitek yang bekerja sebagai 3D artist, kali ini saya akan sharing mengenai 3 media presentasi yang bisa digunakan oleh arsitek berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan biro-biro arsitek besar seperti Niken Seike, Ong Ong, dan DP Arsitek. Dan bagaimana mereka menggunakan media-media tersebut untuk menghasilkan sebuah presentasi yang powerful untuk klien-kliennya. Media presentasi yang pertama yaitu still image. Seperti yang Anda tahu, still image merupakan media yang paling sederhana dalam membuat sebuah presentasi arsitektural. Kira-kira apa aja sih yang masuk dalam kategori still image ini? Yang pertama yaitu hand sketch. Kenapa saya masih mention hand sketch di sini? Karena hand sketch merupakan teknik yang paling basic dalam sebuah presentasi yang bisa dilakukan seorang arsitek secara langsung, secara live, dan sangat cepat di depannya klien. Jadi begitu punya sesuatu ide, mereka bisa coret-coret, jadi langsung di depannya klien disajikan dan ide itu bisa tersampaikan. Walaupun dalam hal ini, sketsa itu kita belum tahu tentang dimensionnya, tentang kebenaran, ketepatan dimensionnya itu kita masih nggak tahu. Bisa jadi benar, bisa jadi juga kurang tepat, seperti itu. Lalu, saya memiliki sebuah cerita yang menarik kalau masalah sketsa ini, karena salah satu klien kami, yaitu Niken Seike, mereka, walaupun mereka biro sudah sebesar itu, tapi mereka masih menggunakan hand sketch sebagai salah satu media presentasi mereka. Jadi selain menggunakan 3D rendering, mereka juga masih menggunakan hand sketch. Sekarang apa sih yang mereka lakukan? Hand sketch-nya, jadi mereka melakukan drawing secara manual, lalu mereka warnain secara manual, lalu mereka scan, sampai ada timnya sendiri untuk itu, dan mereka publish di media seperti katalog, seperti majalah, dan katalog tersebut mereka bagikan ke klien. Dan yang dibagikan ke klien justru malah kebanyakan adalah sketsanya. Kenapa pertanyaannya? Karena nggak bisa kita pungkirin, sketsa juga merupakan salah satu basic dari penyampaian secara seni, secara art, ya kan? Selain komposisi, selain perspektif, seperti itu. Tapi ini juga merupakan salah satu sentuhan seni. Dan sentuhan seni ini yang mau diberikan sebagai nilai tambah ke klien. Jadi ketika klien nantinya melihat kembali katalognya, mereka ingat bahwa Niken Seike tidak melulu tentang teknik-teknik dan sains, tentang arsitektur, tetapi juga mengedepankan dari seni itu sendiri. Nggak bisa dipungkirin, arsitektur juga memiliki bagian dari seni, tidak melulu teknik. Walaupun ada di bagian teknik, tapi ada sentuhan artnya. Yang kedua adalah 3D render. Sekarang kalau kita ngomong 3D render, arsitek sekarang semua sudah go digital. Banyak sekali software yang digunakan, ya kan? Dan mereka sudah memiliki software yang sesuai dengan apa yang workflow-nya mereka. Jadi yang pertama yang bisa kita highlight di sini, arsitek akan membutuhkan kemudahan workflow dengan software yang mereka sering pakai. Misalnya SketchUp, Revit, Rhino, atau bahkan CAD juga ada macam-macam. Dengan menggunakan software-softwarenya yang digunakan oleh mereka untuk 3D rendering akan memudahkan sekali. Misalnya mereka biasa pakai SketchUp untuk mendesain atau untuk membuat 3D. Ketika mereka sudah biasa pakai SketchUp dan SketchUp ini bisa langsung digunakan untuk 3D rendering, maka ini akan memudahkan mereka. Begitu juga dengan Revit dan Rhino dan lain sebagainya. Dan ini sangat dibutuhkan mereka nih untuk kemudahan workflow dalam hal 3D rendering. Yang kedua, dalam hal 3D rendering, mereka akan butuh yang namanya library. Kenapa begitu? Mungkin ada kontroversi juga masalah library. Library takutnya orang-orang bilang, wah kalau kebanyakan library nanti desainnya cuma tempel sana, tempel sini, terus sudah jadi. Well, tidak seperti itu. Yang saya maksud library di sini adalah library yang akan menunjang kinerjanya si arsitek untuk melakukan presentasi. Karena pada dasarnya arsitek ini menghabiskan waktunya itu untuk mendesain. Jadi mereka akan punya waktu yang terbatas untuk mempersiapkan presentasinya mereka. Contohnya sekarang untuk library, misalnya arsitek ini sedang mendesain sebuah taman dengan nuansa Bali misalnya gitu. Mereka sudah desain, ada gazebo-nya, ada pool-nya, pool deck-nya, lighting di tamannya, seperti itu. Tapi untuk tanaman sendiri biasanya ada
yang namanya landscape designer. Sehingga dari arsitek cuma memiliki ide yang tentatif. Untuk itu, arsitek membutuhkan library tanaman tropis yang hidup di Bali untuk ditaruh di taman tempat tanaman yang mereka sudah sediakan. Jadi untuk sementara mereka akan taruh tanaman itu kurang lebihnya seperti ini supaya kliennya bisa langsung tahu, oh ini nanti tempat untuk tanaman. Dan dengan begitu konsepnya bisa tersampaikan dengan baik bahwa ini adalah Taman Bali. Lalu berikutnya, misalnya ada contoh lagi, seorang arsiteknya sedang mendesain fasad depan dengan kaca yang luas dan dia mempresentasikan ini nanti yang kaca yang besar ini adalah tempat di mana living room Anda berada. Seperti itu. Nah, kalau living room-nya kosong, nggak mungkin juga. Dia tidak bisa mempresentasikan dengan baik. Terus bagaimana dia bisa memperlihatkan kalau, oh dari living room ini nanti akan kelihatan sofanya segini. Jadi dia akan mencari library sofa yang kurang lebih ada di imajinasinya dia, ditaruh di ruangan tersebut, menghadap ke sana. Jadi klien mendapatkan clarity dalam melihat sebuah desain. Oh, ini nanti akan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu akan memudahkan sekali, akan mempercepat prosesnya karena tidak perlu mempersiapkan model yang sudah fix lagi, library-nya sudah ada, tinggal taruh, pasang, dan selesai. Detailnya nanti mungkin ada interior design yang akan membantu dia. Atau kalau nanti sudah fix, baru akan lebih detail lagi membahas hal tersebut dengan klien. Kalau memang si arsitek ini kembali ikut mendesain di area tersebut. Lalu berikutnya ada pertanyaan, apa sih kelebihan still image kalau begitu? Still image tentunya akan lebih mudah untuk disampaikan, dikomunikasikan. Contohnya sedang komunikasi by WhatsApp misalnya seperti itu. Jadi image-nya akan dengan mudah dikirim atau by email akan dengan mudah karena ukurannya kecil, bisa langsung dilihat dan bisa langsung dipresentasikan. Atau kalau dalam untuk presentasi besar di board meeting, dia bisa menggunakan slide presentasi dengan cuman isinya gambar-gambar dan bisa menjelaskan. Jadi lebih menarik seperti itu. So, 3D rendering ini menjawab kebutuhan market dari arsitektur dan interior design. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dengan 3D sekarang semakin dipermudah nih. Arsitek bisa melakukan studi bentuk dan presentasi dengan mudah. Arsitek bisa melakukan studi lighting dan melakukan lighting dengan mudah. Yang ketiga, arsitek juga dapat melakukan studi material dan presentasi material dengan mudah. Studi bentuk misalnya, dia sedang mendesain sebuah ornamen. Wah, ini cocok nggak ornamennya untuk dipasang di sini. Jadi dengan begitu akan mudah sekali untuk langsung dipresentasikan ketika sudah jadi langsung diberikan ke klien. Atau lighting akan sangat susah sekali ketika kita mau presentasi menggunakan sketsa atau hand drawing tentunya. Misalnya kita mau presentasi tentang lighting, ini linear light, ini spotlight, ini downlight. Untuk membedakannya akan sangat susah sekali kalau menggunakan sketsa. Kalau menggunakan 3D sekarang akan semakin dipermudah seperti itu karena langsung dia akan generate seperti aslinya, apalagi bisa menggunakan file dari file AIS yang sudah disediakan dari pabrik lampunya, jadi kita sudah tahu hasilnya akan seperti ini, pendaranya akan seperti ini. Dan untuk material, kita juga bisa lebih memahami karakter dari material itu sendiri. Apakah kita akan menggunakan material, misalnya let's say marmer, apakah marmer itu kita akan gunakan marmer yang gloss, ataukah marmer yang eggshell, dan itu akan dapat dipresentasikan dengan baik. Sedangkan kalau menggunakan tradisional sketch, ya susah kalau seperti itu. Jadi ini kita sudah bisa lebih detail lagi sekarang dan dimudahkan sekali dengan adanya teknologi dari 3D rendering. Ngomong-ngomong masalah 3D rendering, sekarang pasti banyak yang berpikir, wah 3D rendering itu kan butuh waktu yang lama untuk rendernya. Waktunya presentasi sudah habis. Itu kalau yang tradisional render. Tapi tidak bisa dipungkiri cara render yang tradisional itu sebenarnya hasilnya sudah lumayan perfect saat ini. Jadi kalkulasinya bagus. Tapi kalau untuk kebutuhan presentasi, saya lebih sarankan ke teknologi baru yang sekarang ada di dunia 3D yaitu real time. Jadi banyak sekali yang sedang dikembangkan software-softwarenya seperti Enscape, D5, Twinmotion, Lumion, dan mereka akan bisa sangat cepat untuk melakukan rendering. Jadi akan sangat membantu dari pekerjaan dari arsitek. Karena kita nggak bisa pungkiri, arsitek tentunya pasti butuh banyak sekali image yang harus dipresentasikan. Misalnya tadi seperti perlu presentasi dari ornamen, detail-detailnya, ornamen di kolom misalnya, atau mau presentasi dari material, atau mau presentasi dari lighting secara keseluruhan, atau konsepnya lightingnya seperti ini, mau yang tanpa downlight atau gimana, mau pakai spotlight aja di dalam ruangan. Nah,
atau mau presentasi tentang detail-detail kunslen dan detail pintu seperti itu. Jadi itu akan sangat membantu sekali dan bisa mempersiapkan still image dengan waktu yang cepat. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nggak cara render yang hasilnya realistik dan rendernya cepat? Kalau Anda tahu jawabannya, silakan tulis komen di bawah. Bagi Anda yang melihat video ini di YouTube channel, please like and share this video on your social media sehingga banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan memfollow 2G Studio YouTube channel. See you on the next video.